ada acara, diajak sama kawan, ayo pergi. Karena sudah buru-buru, ya tunggu, udah siap, pergi sama-sama kawan. Sampai sana makannya rendang, pedas, kipas angin nggak hidup, subhanallah, meleleh. Aduh, panas ya. Spidol whiteboard itu udah kemana-mana. Orang lain senyum, Dek, kok semua pada senyum semua sama saya hari ini ya? Ternyata begitu kita pulang ke rumah, jam 11 malam ayah kita bukain pintu. Begitu buka pintu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dipikir setan itu, kok nggak hilang-hilang setan? Ayah, ini anakmu. Ternyata kita kembali pulang tanpa alis lagi seperti tutul dan batul ya. Jadi ya, kondisi seperti itu karena kita tidak puas dengan penampilan sendiri. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu yang terbaik. Tapi Ustadz, saya pernah ditinggalkan sama seorang pria karena dia melihat saya tidak cantik lagi ataupun dia tergoda dengan wanita lain yang lebih cantik. Ini resepnya bagaimana kita membuat seperti saya katakan tadi inner beauty, kecantikan dari dalam. Saat kita tanamkan ilmu di dalam diri kita, maka kalau dari sisi dunia kita akan nampak smart. Nah, pria suka sama wanita yang nampak smart. Kalau kita nampak pinter, nampak hebat, nampak bagus, begitu dia ngomong sama kita nyambung, enak, dia akan suka. Karena cinta karena cantik dan cantik juga karena cinta. Begitu kita sudah suka dengan seseorang, ainur rida angkul li ainin billah wa ainu sukti tubdil musawiyah. Bila mata dibalik cinta, dia tidak akan melihat akan yang suka. Tapi bila mata dibalik benci, dia hanya akan melihat yang keji-keji. Jadi upayakan biar kita punya ilmu dan ini membuat orang suka kepada kita. Makanya saya kalau dengan pasangan saya punya rumah di Samaranga di dekat Bateri. Saya sering duduk dengan pasangan saya itu di dekat sungai pas lagi nggak ada sampah. Kenapa? Karena enak, ngalir ya. Ngobrolnya ngalir karena nggak ada sampah. Jadi kan nggak enak kalau kita ngomong sama orang nggak nyambung kan. Kita ngomong apa, dijawab apa. Tapi kita ngomong apa, dijawab apa kan? Maka paling enak kalau kita ngobrol sama tukang jahit. Kan kalian buat baju, kan sering ke tukang jahit nih. Enak ngobrol sama tukang jahit kan? Karena apa? Ya, karena banyak bahan. Jadi enak ngobrol sama tukang jahit. Nah, kalau kita ngobrolnya nyambung, senang orang dengan kita. Nah, ini membuat cinta itu makin dekat. Jadi sampai tai kambing pun rasa coklat. Agak. Ya, kalau gitu. Agak rasa coklat. Rasa strawberry ya. Ya kan ada gitu, ada orang pas jalan-jalan dilihat, pas mau jalan mau terpijak tai lembu. Ini dari bentuknya sepertinya tai lembu nih. Kalau dari dipegang, dari rasanya anak-anak sepertinya tai lembu memang. Dipegang, dirasain. Dan rasanya tai lembu. Untung nggak terpijak tadi. Udah dirasain, tahu deh. Untung nggak terpijak. Tapi ya memang gitulah dunia ini ya. Kita kadang banyak jumpa tai gitu kan, tapi tai kambing, tai lembu, sama juga tai ayam. Dunia ini kan selalu berputar. Kadang-kadang kita pijak tai ayam, kadang-kadang ayam pijak tai kita. Nah itu gitu omong, manok bidang tanyo. Nah kadang-kadang tanyo bidang manok, inilah dunia berputar. Kita tidak selalu di atas. Kadang-kadang kita berada di bawah juga. Jadi, ini bukan posisi Kama Sutra ya di atas bawah, tapi ya posisi hidup kita. Oke. Bagaimana kita membuat orang lain senang dan cinta kepada kita. Nah inilah perbedaan antara cinta yang didasarkan oleh nafsu. Jadi kalau kita cuma suka seseorang karena fisiknya, karena cantiknya, cinta itu akan berbatas. Bila dia tidak cantik lagi, maka cinta kita tidak ada lagi. Makanya Allah dalam Ar-Rum 21 tidak mengibaratkan dengan tidak mengibaratkan dengan cinta yang mahabbah, tapi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan, nyaman.
Saat kita nyaman dengan seseorang, enak ya ngomong sama ustadz itu, kayaknya nyaman kalau dekat ustadz itu. Kita merasa nyaman bersamanya, itu sakinah namanya. Bukan hub karena cinta. Karena kalau hub atau mahabbah, kita cuma suka seseorang karena fisiknya. Begitu kita lihat di balik nikabnya, kita lihat, aduh, buah hidung mancungkan. Sang-sang menyona jelame 20 mayang, sip buah hidung mendem. Karena hidungnya mancung. Tapi apabila terjadi kecelakaan, lalu hidungnya ya menjadi besek, kita tidak mahabbah lagi. Tapi bila nyaman yang jadi kunci, sakinah, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, didasari rasa sayang, ini yang membuat bertahan selamanya. Seperti ada seorang pasangan di Rusia, setelah menikah 3 hari, ternyata di Rusia diwajibkan wajib militer. Saat itu perang berkecamuk. Sang pria diwajibkan wajib militer dan ikut berperang. Sang wanita karena memang sedang perang berkecamuk diasingkan bersama keluarganya. Mereka pindah dan mereka berpisah selama 60 tahun lamanya. Tidak tahu kabar keduanya. Karena yang satu pisah pindah ke daerah lain. Saat itu belum ada WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram, belum ada. Jadi memang belum ada ya sosial media. Jadi baik di dunia luna ataupun dunia maya tidak ditemukan lagi jejaknya. Nggak tahu jejaknya. Sudah 60 tahun terpisah. Setelah 60 tahun terpisah, si keluarga wanita ini pindah balik ke rumah lamanya karena kondisi sudah aman. Si pria dan sudah memang saat itu sudah tua, dia kepengen pulang kampung, ingin menziarahi kuburan orang tuanya. Saat itu umur sang pria sudah 80 tahun. Ketika dia mau berziarah, tak sengaja pandangannya terlempar ke bekas rumah kekasihnya yang dulu. Ternyata di saat itu kekasihnya yang dulu juga sedang menyapu di depan pintu. Pandangan mereka pun beralih. Dan saat itu mereka sadar, inilah cintaku yang telah hilang. Mereka sudah menikah, 3 hari menikah terpisah, berjumpa kembali setelah 60 tahun. Dan inilah jodoh. Kembali mereka bersatu setelah tua, dari umurnya udah 80-an. Tapi kalau cinta nggak kemana. Makanya kalau jodoh nggak kemana ya. Makanya malam minggu kok nggak kemana-mana berarti jodoh. Nah, kalau jodoh nggak kemana-mana. Pastikan kita akan mendapatkan cinta yang seperti ini. Cinta yang tak akan berpaling karena wanita lain. Cinta akan setia selamanya untuk kita sepanjang masa sampai kita pun sudah menua, sampai rambut kita sudah memutih. Dia tetap menjadi suami kita, berada di samping kita, selalu siap suka dan duka bersama kita selamanya. Carilah yang seperti itu. Mudah-mudahan hari ini dengan bekal ilmu yang kita miliki, Allah akan menghadirkan pangeran tampan berkuda putih yang akan menjemput kita di hadapan orang tua kita dan membawa kita ke dalam sebuah hidup rumah tangga yang bahagia selamanya. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita biar kita bisa mendapatkan keluarga sakinah. Nah, ini sudah sampai ya, nanti kita cerita lagi ke rumahnya. Ada pertanyaan di sini atau saya sambung yang kedua? Oh, saya belum bercerita tadi. Orang yang baca bismillah terus. Nah, bentar saya cerita bismillah. Begitu dia membaca bismillah terus, ternyata dia tidak beruntung mendapatkan suami yang cuma modal ganteng tapi tidak beriman. Jadi carilah suami selain tampan, mapan, juga beriman. Cari suami yang ya kayak ustaz lah misalnya, punya ilmu agama, kerja, ada kerja tetap, PNS misalnya, lalu punya tanggung jawab kepada keluarga. Cari yang seperti itu, tampan, mapan, juga bertanggung jawab, juga beriman. Si lelaki ini ternyata tidak beriman. Begitu dia dengan istrinya baca bismillah terus, dia terganggu. Dia berkata, kenapa semuanya bismillah? Masa bismillah terus? Bahkan si suaminya pun saat mohon maaf mau berhubungan suami istri pun lupa baca doa. Kalau kita makan lupa baca bismillah, maka syaitan akan makan bersama kita.
bila kita berhubungan suami istri tidak membaca bismillah, maka setan ikut andil dalam pembuatan anak tersebut. Jadi memang kadang-kadang buat anak jangan coba-coba. Buat besuk dulu itu biru-biru, kerjaan capek. Tapi di sini Allah memerintahkan kita melalui Rasulnya agar kita berdoa. Oh, kalau lupa, tempel di atas tempat tidur kita. Nanti kalau punya suami, tempel di atas tempat tidur biar jangan lupa. Makanya pas anak-anak kita nanti kita didik dengan agama, begitu ditanya sama ibu guru, oh ya anak coba baca doa makan. Karena kita sudah tempel doa makan di samping meja makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tahu dia. Coba sekarang baca doa tidur. Begitu dia baca doa tidur, doanya Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibi syaitana fi ma razaqtana. Ternyata itu doa yang di samping tempat tidur. Itu jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Jangan baca doa itu. Nah, si suaminya saking kesalnya, setiap apa-apa kok baca bismillah terus, dia marah. Begitu dia marah, dia bilang sama istrinya, kenapa kamu baca bismillah terus? Wahai suamiku, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita apabila kita selalu memulai perbuatan dengan membaca bismillah. Allah akan memberikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita selalu memulai kegiatan dengan bismillah. Alah mana ada itu? Letak berapa? Suaminya marah. Nauzubillah mana dengan dapat suami seperti itu. Suami seperti itu tidak beriman, bahkan kadang-kadang ringan tangan lagi. Jadi tanda tangannya bukan di surat, tapi lihatlah tanda tangan, ya bekas merah di pipi, bekas tanda tanganmu ya. Tanda tangan kok di pipi kita. Jadi jangan tanda tangan di pipi, tanda tangan di surat aja. Begitu dapat suami seperti itu, suaminya kepengen mengetes istrinya, saking suaminya tidak beriman. Lalu si suami memberikan hadiah berupa kalung emas kepada istrinya. Dia berkata, wahai istriku tercinta, ini kalung kuberikan untukmu, tolong kamu simpan. Kamu simpan dan nanti saat perlu aku minta kembali. Baik, dia ambil Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk ke dalam kamar, dia buka pintu kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk di kamar, sudah ada lemari, dia buka pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lemari ada laci, dia buka kunci laci, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lacinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam laci ada kotak perhiasan. Dia buka kotak perhiasan itu, Bismillahirrahmanirrahim, dan dia simpan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kembali tutup semuanya dengan Bismillah, 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 Bismillah sampai selesai. Selang 3 hari setelah itu, dia kembali melakukan rutinitas seperti biasa ibu rumah tangga. Ada 3 bagi ibu rumah tangga. Di kasur, di dapur, di sumur. Kebetulan saat itu kasur udah semalam, dapur udah pagi, dia sedang berada di sumur. Begitu dia berada di sumur, suaminya masuk ke dalam kamar, lalu membuka lemari, mengambil kotak penyimpanan emas tersebut. Karena kan kunci di situ, kalau kita suami istri kan nggak mungkin kita simpan juga kuncinya. Dia ambil kalung tersebut, lalu dia panggil istrinya, Dek, saya ambil makanan untuk abang. Dia ke yang kedua, dia dari sumur beranjak ke dapur. Saat suaminya pergi, istrinya pergi ke dapur, si suami pergi ke sumur. Lalu dia membuang emas tersebut di dalam sumur. Kalung emas yang dia berikan, dia buang ke dalam sumur. Lalu dia kembali ke dapur untuk makan makanan disiapkan istrinya. Si istri kembali ke sumur, kembali menyuci. Lalu suami memanggilnya lagi, istriku, kesini dulu. Ya suamiku tercinta, mana kalung yang kuberikan kepadamu 3 hari yang lalu? Ada bang, di kamar. Akhirnya dia ke yang pertama, ke kasur. Pikirnya pokoknya ke kamar. Begitu dia ke kamar, suaminya berkata, suaminya udah berpikir, ini pasti nggak ada. Awas ya kalau hilang. Dia sudah mulai ngancam istrinya. Istrinya kembali masuk kamar, baca Bismillahirrahmanirrahim, buka pintu kamar, buka pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim, buka laci, Bismillahirrahmanirrahim, lalu buka
begitu mau buka kunci dari tempat penyimpanan, Allah perintahkan Jibril. Wahai Jibril, wa izzati wa jalali, dengan berkat kemuliaanku dan ketinggianku, wanita ini selalu memuliakanku, selalu menyebut namaku dalam setiap aktivitasnya, dan dia cinta dan sayang kepadaku. Aku pun cinta kepadanya. Tolong kamu ambil emas, kalau emas yang berada dalam sumur, kembalikan ke tempat tersebut. Jibril dengan kecepatan melebihi kecepatan suara, langsung terbang, ambil ke sumur, kembalikan itu ke tempat semula. Sehingga suami sudah nunggu-nunggu, ini awas kalau nggak ada ini, tanpa ganti, tanpa. Karena dia tahu memang dia buang tadi. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim dia buka. Ternyata di situ sudah ada kalung emas. Dan yang ajaibnya, kalung emas itu masih basah, bekas dari semut. Sang suami pun terkejut. Istrinya nggak tahu, karena dia nggak tahu tadi dibuang. Suaminya terkejut, dan saat itu suaminya bertaubat, meminta ampun kepada Allah karena dia sudah menyepelekan, sudah menghinakan nama Allah, dan inilah yang membuat keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah kembali. Jadi kalau kadang-kadang kita mendapatkan suami yang harus kita yang bimbing, ada suami yang bisa membimbing kita menjadi imam kita. Tapi kadang-kadang saat kita pacaran lalu kita ribut, kita sudah ta'arufan nih, kita ribut lalu putus, nggak ada hubungan lagi, kita menjalin hubungan dengan orang lain. Kita sudah cerita kemarin, saat hubungan kita pertama sama calon kita ini seperti HP dan casnya, lalu tiba-tiba muncul power bank, orang ketiga. Muncul power bank ini, kita akhirnya selingkuh, kita berganti, mengalihkan pilihan kita kepada orang ketiga. Kita menjalin hubungan dengan orang tersebut. Setelah itu ternyata kita juga tidak cocok dengan dia, dan kita kepengen kembali kepada pasangan kita yang dulu, calon kita yang dulu. Mungkin kita WhatsAppan, SMS-an, chattingan sama dia. Bang, apa kabar? Baik. Abang sekarang udah punya hubungan lain? Belum, dibalas sama dia. Bang, adik kan sekarang juga udah jomblo lagi. Adik kepengen hubungan kita seperti dulu lagi. Mau nggak abang menjadi imamku? Kita chatting sama calon kita. Karena dia sudah marah, dia balas, boleh, pas saat sholat jenazahmu. Aku akan menjadi imammu ketika sholat jenazahmu. Tunggu matimu. Saking marahnya sama kita. Nah, cowok udah sakit hati kayak gitu. Tapi ya, memang seperti itu. Kita butuhkan yang sosok menjadi imam. Kadang-kadang karena kita yang punya ilmu, Allah kadang-kadang berikan malah kita harus membimbing suami. Tapi ya inilah tugas kita, bagaimana kita bisa membimbing. Nah, di saat dia dapatkan suami yang munafik, akhirnya dengan keajaiban fadilah bismillah, suaminya bisa kembali menjadi beriman. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita suami-suami yang baik dan beriman, bisa menjadi imam dan pembimbing kita sampai surga nantinya. Amin. Amin. Oke. Kita membaca kitab Uqudul Bayani Huquqiz Zaujain tentang penjelasan hak-hak suami istri. Nah, bagi yang belum bersuami, sekarang kita baca apa saja sih kira-kira hak kita sama suami. Suami itu tugasnya apa saja? Bukan saja memberikan sepatu yang berhak, tapi juga kita punya hak. Istri itu ingin disayang, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Tugas suami adalah itu, bagaimana dia perhatian, kasih sayang, tanggung jawab, dan juga bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, di sini kita akan belajar kembali. Minggu lalu kita sudah cerita tentang suami boleh memisahkan ranjang, artinya pisah ranjang dengan istrinya, tidak tidur satu tempat tidur dengan istrinya apabila istrinya nusyud. Nusyud itu artinya menyakiti hati suami dengan sesuatu yang diperintah oleh suami, dan itu sesuatu yang mubah atau wajib atau sunnah. Jadi kalau misalnya suami ini tidak suka kita berhias di hadapan pria lain, kadang-kadang kan kita suka berhiasnya pas kita keluar rumah. Kalau di rumah
kita pakai baju daster, dasternya sudah bolong, itu pun seminggu nggak diganti-ganti. Buka pakai gantung, buka pakai gantung, gantung lagi. Jadi kalau kita lihat maghrib itu udah nyamuk-nyamuk udah daster, tapi tetap pakai lagi, nggak terasa lengket karena memang keteknya bolong. Jadi daster bolong ini kita di rumah, begitu kita keluar baru kita berhias. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu berhias dengan hiasan orang-orang jahiliyah. Kadang-kadang hiasannya bagaimana? Begitu kita keluar rumah, kita pakai sepatu tinggi, high heels, ujungnya lancip lagi. Kita lihat cewek pakai seperti itu, bukan dia yang takut, kita yang takut. Ambil jatuh. Kita yang takut dia. Setelah itu ada wanita yang pakai gelang kaki. Jadi kalau itu dilarang kita bahwa kita menghentakkan kaki agar terdengar suara gemerinci dari gelang kaki kita. Nah, kalau ini untung jamaahnya wanita semua. Kalau jamaahnya pria, datang seorang wanita lalu bunyi gelang kakinya, itu semua mata tertuju padamu, pasti gitu. Kenapa? Kita terpesona dengan godaan wanita. Memang seperti itu. Nah, begitu kita pakai seperti itu ataupun nanti pakai make up menor-menor, lalu suami kita marah, dan itu berhak. Kenapa? Kalau nggak suami kita menjadi dayus, orang yang membiarkan istrinya masuk neraka. Begitu kita tidak terima, maka kita nusyud. Begitu kita nusyud, maka suami punya hak untuk memisahkan ranjang dengan kita walaupun sampai batas waktu 2 tahun lamanya. Ini nggak sampai seperti Bang Taib. Kalau Bang Taib kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran, ada 3 tahun. Ini 2 tahun saja. Bahkan ada sebagian ulama batas waktu pisah ranjang itu sebulan. Karena wanita itu haus kehangatan. Daripada tergiur dengan selimut tetangga, makanya jangan lama-lama pisah ranjang. Baik, kita akan melanjutkan pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil kitab wa amin. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Dan pukullah mereka, artinya wanita, hunna damir untuk wanita. Darban akan pukulan ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi pukul boleh, tapi tidak boleh sakit. Jadi pukullah dengan mesra. Artinya kita pukul untuk mengingatkan, pukul sedikit, dan juga tidak di muka. Jangan baik tacok can tanda suh langsung tanda mula dengan pancuri, ini tanda poh rumah katanya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Ini masih cerita tentang khutbah wada Rasulullah. Wa huwallazi la yuksiru adman, yaitu pukulan yang tidak membuat patah tulang. Baik sampai gepoh katanya, itu main patah tulang gitu. Nah, seperti itu suami yang meringankan. Hindari suami seperti itu, dan kita boleh fasah kalau suami seperti itu. Karena dia sudah memukul kita dengan pukulan yang menghancurkan tulang. Wala yushinu udwan, dan tidak membuat cacat anggota badan. Kadang-kadang disuruh juga pihak itu hanya dapat leba. Jadi kondisi waktu suami kita memukul sebaiknya tetap pukulan dengan kasih sayang. Artinya pukulan untuk mengingatkan istrinya, ini loh suamimu. Kalau tadi dia tidak mau berhubungan dengan suaminya, kita pukul untuk mengingatkan dia saja, tapi tidak boleh menyakitkan. Aidarban ghaira syadidin, artinya pukulan yang tidak keras. Dipukulnya nggak boleh keras. Nanti bacakan kitab ini kepada suami ataupun ajak suaminya ikut serta pengajian ini biar tahu pukulan yang mana yang boleh. Makanya cari suami yang paham dengan ilmu agama. Kalaupun dia memukul, tetap memukul dengan kasih sayang. Darban ghaira syadidin, pukulan yang tidak keras. Wadzalika illam yarji'na bil hujran, dan yang demikian apabila tidak kembali baik setelah pisah ranjang. Jadi kita sudah pisah ranjang 2 tahun nih, masih ngambek, masih nggak mau melayani suami, masih nggak mau melakukan hal yang diperintah oleh suami,
boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau ada yang bisa dikomunikasikan dengan suami, maka sebaiknya dikomunikasikan. Ada sesuatu yang suami minta kepada kita, kita tidak mau, tapi suami, yang disuruh oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, maka sebaiknya kita tidak menolak. Kalaupun kita mau menolak, tolaklah dengan cara halus yang tidak menyakiti perasaan suami. Kalau kita belajar fikih, nah ini kebetulan kitabnya ini. Jadi kalau nanti misalnya mana tahu nih, Ustadz, kalau boleh request minggu depan kita belajar tentang bulan atau tentang kulit, silahkan nanti SMS atau WA ke saya, sampaikan. Mana tahu kita, karena pengajian itu tidak mesti, kita kan bukan seperti pesantren yang harus menamatkan kitab. Kalau kita mau belajar tentang satu tema, Ustadz kita mau belajar tentang tema ini, Ustadz kita kalau bisa minggu depan ada apa? Ada yang kentut kan? Ya bukan begitu sebenarnya. Jadi kalau ada yang kentut seperti ini namanya killing me softly, jadi membunuh pelan-pelan ya. Bukan bawa sampah. Jadi untung kita nggak dapat suami yang bau sampah seperti ini. Jadi kalau suami yang seperti ini bisa melayani, caranya gampang. Misal dapat suami yang seperti ini, ada suami yang mohon maaf jarang mandi, itu suami yang manja, mandi jarang ya. Jadi jarang mandi, giginya kuning, dakinya tebal 2 inci, rambutnya penuh dengan kutu. Jadi seperti ini tugas kita, caranya yang baik, muasyarah dengan baik. Caranya, bang, yuk mandi bareng yuk. Kalau suami boleh ajak mandi bersama, biar kita sabunin suami, kita yang gosok badan dia, kita pakaikan sampunnya, kita gosok di seluruh sela-sela dimanapun yang selama ini dia pun nggak gosok. Kita daging yang udah 2 inci di mana tebal yang harus kita gosok. Nah, cara kita, jadi jangan ditolak. Alah abang, malah sama abang-abang bau ketek, kok usah ngomong gitu, dia akan tersinggung. Cari jalan yang bagus biar dia tidak tersinggung. Ini kan perlu kita pelajari. Mohon maaf anak porno, tapi memang kita harus belajar bagaimana agar suami kita cinta kepada kita. Jangan kadang-kadang begitu kita tidak mau melayani dia, lalu dia tergoda dengan wanita lain. Nah ini kita tidak harapkan. Kecuali yang disuruhnya melanggar larangan agama. Contoh, Dek, main yuk, dia ajak kita berhubungan. Saat itu kita sedang halangan. Maaf bang, adik lagi naik bendera atau apalah istilahnya. Jadi kalau dia tetap memaksa, dan itu dilarang dalam agama. Dek, abang tetap mau berhubungan. Kalau perlu abang pakai kondom. Kondom hanya melindungi dari darahnya, tapi hukum haramnya tetap. Haram mentubuhi istri saat sedang halangan. Kalau dia mau tunggu, ada masa di mana kita boleh berhubungan, walaupun di sini ada khilaf. Saat kita halangannya sudah putus, darahnya sudah putus, tapi kita belum suci, belum mandi. Di sini ada khilaf. Pendapat yang kuat memang tetap tidak boleh, harus tunggu mandi. Tapi ada sebagian istri, alah biar sekalian mandi aja mandinya. Ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau masih ada darah, hukumnya mutlak haram. Saat suami memerintahkan kita menolak, itu kita tidak dosa dan tidak usyuk. Atau suami kadang-kadang minta, Dek, udah kalau nggak bisa dari depan, dari belakang. Nah ini lebih haram lagi kalau dia mau dari belakang, karena Islam mengharamkan kita melakukan cara seperti binatang, kal bahimah, jadi dilarang. Begitu kita menolak, itu tidak usyuk. Tapi yang lain yang dibolehkan dalam agama, contoh, mohon maaf, kalau kita tidak biasa, mohon maaf ya mungkin agak 17 plus, tapi ini ilmu. Jadi tujuannya untuk kalian yang kadang siapa tahu besok sudah dilamar, tapi tidak pernah mendengar ini. Karena kalau kita mengaji di pesantren, kita diajarkan yang dalam bab nikah. Kalau suami minta kubelah, minta cium, dan di mulut,
artinya ciuman bibir, French kiss, itu dibolehkan dalam agama. Sebagian kalau kita tidak, artinya baru berumah tangga, mungkin kita nggak nyaman, nggak suka dengan kumis. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Nah, Rasulullah mengajarkan bagaimana beliau saat mau menggauli Sayyidatina Aisyah, beliau pertama menciumnya. Dan ini diajarkan bagaimana Rasulullah berhubungan. Beliau pertama menciumnya dari keningnya, lalu mencium di kedua matanya, lalu mencium di hidungnya, lalu mencium di bibirnya, lalu di dadanya, di kedua buah dadanya, baru Rasulullah menggaulinya. Dan Rasulullah menggaulinya tetap tidak telanjang bulat, artinya pakai selimut. Ini adab suami istri. Mohon maaf karena kita tidak ajarkan ini kitab fikih. Saya bacakan apa yang diajarkan kita. Jadi disunahkan sebelum bergaul suami mencium, mohon maaf, faraj atau kemaluan istri, dan disunahkan menggunakan lidah. Itu sunnah, ada dalam kitab fikih. Kenapa? Ini merangsang daripada istri dan membuat sama-sama ketika puas nyaman. Jadi istri pun malah lebih harus melayani suami dengan oral seks, dan apabila kita menolak, di situ terjadi nusyud. Begitu nusyud, suami boleh bisa ranjang. Kita tetap tidak mau 2 tahun, bang, saya yang namanya itu tetap nggak mau. Suami boleh mukul kita. Jadi jangan kenapa suami mukul. Kalau kita tidak lakukan, suami boleh. Jadi bagi yang belum biasa mungkin bisa latihan dengan es krim dulu. Jadi artinya kita siap-siap apabila kita mendapatkan pendamping hidup kita, bagaimana kita bisa melayaninya sepenuh hati. Bahkan ibaratnya istri terbaik itu melayani suami bahkan seperti pelacur. Bagaimana kita bisa melakukan semua gaya. Kama Sutra 72 gaya kita hafal semuanya. Jadi, dan ini ada kitabnya, saya lupa kitabnya. Ada kitabnya khusus tentang tata cara berhubungan suami istri. Artinya semua gaya-gayanya. Dari belakang ada juga, walaupun tetap di, mohon maaf, di lubang depan, dikubul juga, bukan dikubul. Dan ini tetap kita lihat bagaimana kita bisa variasi hubungan dengan istri kita. Tapi jangan dulu minta temanya, Ustaz, tema minggu depan itu ya Ustaz, Kama Sutra Islam. Jangan dulu, saya lupa dengan kitabnya. Itu saya cari dulu. B, pastinya kita belajar, kita ukur dulu ujian pada hari ini bagaimana kita bisa melayani suami. Jangan sampai tadi bekas tanda tangannya menjadi tanda merah di pipi kita. Oke. Fa in ata'nakum fi ma yuradu minhunna fala tabghu ay la tatlubu alaihinna sabila. Maka apabila dia kembali taat kepadamu, istri kita sudah mau melayani kita, maka pada apa yang kamu harapkan daripadanya, fala tabghu, maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan, jangan kamu mencari-cari alasan. Begitu kita sudah bisa ranjang, lalu istri bilang, ya udahlah bang, adik minta maaf, adik udah mau, apa mau lagi, abang nggak mau lagi, ngambek pula kita.
Begitu istri sudah mau, kitanya pula yang nggak mau. Fala tabghu, jangan kamu cari-cari alasan. Yakni menuntut alaihinna sabila, menuntut jalan, ay tariqan ila darbi bihinna dzulman. Jalan untuk memukulnya secara zalim. Oh, baru mau sekarang? Nggak mau. Abang baru mau, abang pukul lu sekali. Abang tumbuk lu kamu sekali. Itu kita sudah memukulnya secara zalim, mencari jalan secara zalim. Jangan sampai dapat suami seperti ini. Apalagi dapat yang sadomasochism, artinya yang baru puas apabila menyakiti kita. Ada yang kepengen, mohon maaf, kadang-kadang dia begitu lihat istrinya tersakit, aduh, dia di situ puasnya. Ada yang mukul kita pakai sapu, begitu dia lihat badan kita merah, kita biru-biru kena lembam, dia di situ senangnya. Ini kelainan. Kadang-kadang dia dulu pernah kena bully, anak STPDN, pernah kena pukul sama seniornya. Dia senang kalau bisa balas dendam ke kita, karena sama juniornya nggak berani atau sama orang lain nggak berani. Hati-hati dapat suami seperti ini. Jadi upayakan kita mengenal tata caranya, ataupun Ustadz katanya nggak boleh pacaran. Jadi kayak mana cara kita bisa kenal perilaku seseorang? Padahal kita itu baru lihat dia. Nah, Islam kan mengajarkan bagaimana kita boleh melihat wanita saat khitbah, muka dan telapak tangan. Saya meminang seorang perempuan yang cantik. Lalu saya melihat wajah dan telapak tangan. Kenapa? Karena di wajah dan telapak tangan terkandung semua perilaku dan sikap dari seseorang. Jadi kalau kalian belajar, ini ada kitabnya namanya Tajul Muluk, Mahkota Raja. Di situ diajarkan bagaimana tabiat seorang laki-laki ataupun perempuan yang memiliki ciri-ciri fisik ataupun wajah seperti itu. Yang hidungnya mancung, sifatnya bagaimana? Yang hidungnya kecil, sifatnya bagaimana? Yang hidungnya nggak nampak karena tutup hijab, saya nggak tahu kecil atau mancung. Tapi ya, sifatnya bagaimana? Yang matanya sipit, sifatnya bagaimana? Semua akan dibahas. Yang bibirnya tebal, yang bibirnya tipis. Pria kan seperti itu juga. Ada kita bisa lihat wajah ya. Jadi saat ada seorang pria mengkhitbah kita ataupun mau melamar kita, kalau memang kita punya pilihan, begitu kita lihat yang datang raya panjang, behedungan membulai dadal, sang-sang tanya ini umur, begitu dia, ini kalian tuh, kadang kita ngintip dari balik lubang tembok, katim kangennya, karena kita kan disuruh angkat minum, kadang nggak berani, ini nggak berani kenal. Kalau kita nggak mau dan kita lihat wajahnya kira-kira tidak sesuai dengan hitung-hitungan kita boleh menolak. Walaupun penolakan kita tidak memberi bekas apabila orang tua kita atau wali kita menikahkan kita tanpa sepengetahuan kita pun boleh. Ataupun kadang-kadang kita pikir nih, masih perawan semua kan? Insya Allah ya. Kalau pikir masih perawan, itu saat ditanyakan oleh orang tua, maka saat kita diam, sukutuhu tadullu ala ridha. As-sukutu tadullu ala ridha. Diam itu menunjukkan di atas ridha. Nih, hati mengabangnya. Nanti cik pegang ya Pak ya. Itu artinya kita mau. Beda dengan taib, dengan janda. Artinya kalau kita sudah menikah sekali, lalu kita mau menolak, dan kita boleh memilih kalau kita sudah menikah. Tapi kalau kita pikir masih perawan, belum pernah berumah tangga, ayah kita bisa menikahkan kita sambil duduk di kedai kopi. Karena syarat nikah itu ada wali, nggak mesti wali band, karena jauh kali di Jakarta begini sini. Ada wali, ada calon mempelai pria, ada saksi 2 orang. Jadi kalau kita, bapak kita suka sama seorang pria, nah, ya udah, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mas kawin 1 gelas kopi. Saksinya 2 orang, sah. Sah, kita nggak tahu, boleh. Jadi memang kadang-kadang kita nggak punya hak pilih. Kita baru punya hak pilih tanggal 17 April 2019. Azan.